Masa depan musisi itu cerah nggak sih? Di mana? Ngobrol dulu makanya. Masa depan musisi itu cerah nggak sih soalnya? Di Indonesia? Kebanyakan. Enggak, kebanyakan. Karena masih dianggap sebelah mata. Ya, masih dianggap sebelah mata dan nggak punya signature-nya. Tapi kalau orang yang punya signature pasti menjanjikan. Dewa. Wah, jangan ngomong Dewa, jangan ngomong Padi, jangan ngomong Ceylon Seven. Itu kan mereka puluhan tahun sudah berada di sini dan sudah asam garam yang mereka lewati. Maksudnya seorang anak SMA atau SMP atau SD yang mungkin melihat bahwa kayaknya gue mau deh jadi musisi dan akhirnya bekerja di sana gitu kan. Tapi di satu sisi kan ada industrinya kan. Bermain di klub malam, bermain di resto segala macam. Di satu sisi orang Indonesia masih cukup tidak menghargai itu kan. Contoh di restoran deh dari 500.000 aja ngeroeng. Iya kan? Benar. Nah, yang dilakukan oleh Sasa sendiri, apa yang dilakukan oleh Sasa, mengajarkan apa di tempatnya Sasa sehingga memberikan harapan ke mereka. Selain untuk yang kebutuhan khusus sih. Kebetulan aku itu ikut sertifikasi lah anggapannya gitu ya, sertifikasi internasional. Jadi kebetulan ada sebuah kurikulum di mana kalau kita belajar di situ, itu andaikan kita mau nanti pindah ke belahan dunia manapun, itu akan diakui tanpa adanya penyetaraan. Ya, jadi bahkan kalau sama kita lulus di tingkat level tertentu, itu akan menjadi gelar kita di belakang nama. Oh iya? Yes. Jadi kalau andaikan nih sekarang nih aku kebetulan alhamdulillah aku juga udah ada gelar di situ. Jadi andaikan nih mama tiba-tiba aku mau ke Amerika gitu. Apa nama gelarnya? Diploma BA. Oh, diploma. Oke. Nggak, maksudnya apa gitu, tentang musik apa music gitu? Classic in performing arts. Ya, jadi nanti mama aku pindah nih kemana, ke China atau ke Amerika gitu ya. Ya udah aku tinggal pakai gelarku itu, aku bisa ngajar aku. Jadi di tempatnya Mbak Heralda ini berarti punya potensi mereka mendapatkan. Nah, ini yang menjadi penting nih. Banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya sebuah sertifikasi atau sebuah legalitas atau sebuah pengakuan tertulis itu penting loh. Belajar secara non formal itu nggak terlalu memang penting, tapi formal education yang butuh surat menyurat itu juga penting untuk kita akhirnya mendapatkan pendapatan akhirnya. At least kalau nggak pendapatan kayak status lah, dan arti status kayak kamu di level mana, sama kayak sekolah deh, lulusan SD, SMP, SMA itu kan. Memang itu penting untuk bisa mengukur. Nggak cuma ngomong doang lah ya. Iya. Jadi kayak ternyata kamu SD. Jadi ketika saya lulusan SD, jadi kita paham nih, ya udah kamu di bagian ini gitu loh. Oh, aku S2. Oh, ya udah kamu bisa gini. Nah, itu tuh sama kayak di musik juga gitu. Secara genre? Nggak ada masalah di gender. Genre. Sekarang banyak juga bisa pakai pop, klasik juga ada. Oh, berarti di tempatnya Mbak Sasa di ini baca gimana sih? Alda Nada. Alda kan satu nada. Ada. Di Alda Nada sendiri itu genrenya apa? Kalau aku klasik. Karena memang kebetulan yang sertifikasi yang... Tapi dari klasik bisa kemana-mana? Oh iya, itu makanya harus klasik dulu. Makanya banyak orang yang menghindari klasik karena katanya susah. Pasti. Apa diatur dan segala macam. Tapi maksudnya kalau kamu bisa klasik, yang lain tuh jadi gampang. Gitu. Dan sertifikasinya yang internasional tadi itu klasik, di performing arts klasik. Karena aku tuh sekolahnya itu sama kayak di sekolahnya Isyana Saraswati. Apa itu? Iya, di London College Music. Ya, jadi sertifikatnya dari situ. London College Music itu berarti di London? London. Anda lulusan dari London? Ngapain kita dari tadi ngobrolnya? Berapa lama di sana Mbak Sasa? Jadi gini, sertifikasi yang aku pakai itu aku ikut ujiannya aja. Ya kan kalau dari segi... Lebih susah dong kalau ikut ujiannya nggak ikut belajarnya, gimana cerita? Ya kalau dari segi biaya kan mahal ya, harus lagi pula di Indonesia. Aku kan juga masih sekolah negeri lah, terus kayak psikologi juga. Jadi aku
dari kecil memang ada 2 sekolah gitu dalam waktu satu itu tadi. Jadi aku sekolah formal sama non formalku ini. Jadi aku ikut ujian. Seneng gak sih? Awalnya tentu tidak. Namanya anak-anak siapa yang tiba-tiba langsung kayak aku nanti bisa jadi, enggak. Orang tuaku yang memang mereka visioner ya menurut aku. Jadi mereka bisa ngasih tahu aku ini loh manfaatnya kamu kalau kamu ini gitu. Saya nanti kalau kamu formal doang mau jadi ini. Tapi Mbak Sasa berapa saudara? 2. Anak paling? Pertama. Anak pertama. Adiknya juga di musik juga? Tidak. Kenapa tidak? Karena katanya nggak mau dibanding-bandingin. Jadi pengennya. Jadi dia di yang lain. Hei anak bungsu. Untung kakak Anda sukses. Saya punya temen 2 bersaudara juga, kakaknya tolol. Adiknya biasa aja lagi. Harusnya mengikuti jejak bapaknya tapi kakaknya, tapi ini enggak juga. Nah, apa nih selanjutnya ada nada? Ini kan sekarang udah melayani 50 sekarang 50 anak ya. Ada berapa asisten? 5. Berapa asisten, sorry? 5 asisten. 1 asisten 5 orang juga? Bukan, 50 itu aku yang sendiri kan? Asistennya ada sendiri kan? Tapi kan nggak cuma piano, ada vokal. Dan semua semua subjek itu kayak piano, biola itu cuma ada ujiannya itu juga. Jadi kita itu nggak harus piano kamu bisa ujian internasional, nggak ya vokal bisa juga. Mereka dibuatin festival nggak sih? Dibuatin festival nggak? Kok lah belum ya. Tapi mereka dari ada nada sendiri mencarikan mereka festival untuk mereka ikutin. Oh iya. Jadi karena menurut kita tetap ya kompetisi itu penting. Jadi biar mereka nggak suka bagus di kandang sendiri gitu ya. Betul, nggak jago kandang lah mereka. Jago kandang ya, aku selalu nyari lomba internasional, lomba nasional gitu. Dan sebenarnya kalau related sama itu tadi ya, pendidikan Indonesia yang selalu berubah-ubah itu ada yang tidak berubah, jalur prestasi. Jalur prestasi yang selalu tidak berubah. Iya, jadi akhirnya aku ngasih sama murid-muridku, kamu ikut lomba internasional, kamu ikut ujian internasional ini. Karena dengan kalian punya legalitas sertifikasi prestasi, itu akan bisa membuat kalian masuk ke sekolah atau ya universitas yang kalian mau. Dan itu terjadi sama aku dulu juga. Oh, Mbak Sasa masuk ke UNER? Iya, masuk ke UNER. Dengan itu, aku banyak prestasi undangan, pas undangan, tapi aku sertifikatnya banyak banget. Sempat aku nanya sama humasnya juga, mereka ngerasa bahwa sekarang kan rapot itu tiap sekolah bisa di-markup ya. Rapot di tiap sekolah bisa di-markup. Akhirnya ada satu kata-kata yang menarik buat saya hari ini, alhamdulillah ya Allah. Emang iya? Ya kan tergantung akreditasinya. Oh iya, rapot bisa di-markup. Pura-pura nggak ngerti deh kamu. Baru tahu deh saya, gila. Oke, lanjut. Gitu. Ya jadinya otomatis kan kalau sumpah biar tahu standarisasinya bagus apa enggak ya harus ada yang lain dong. Itu apa ya, kamu harus banyak prestasi. Jadi aku selalu bilang sama menurutku kayak gitu. Udahlah kalau undangan itu selama kamu nggak punya masalah sama gurumu, nilaimu pasti naik kok. Emang ada ya anak siswa yang bermasalah sama gurunya? Iya ya, banyak ya? Banyak. Wah berarti dulu ranking 1 kelas gitu? Enggak, maksudnya gini. Menurut saya bermasalah sama guru itu wajib. Ya biasa aja. Karena saya tuh tiap hari bermasalah sama guru. Dan akhirnya gurunya saya ajak temenan. Oh iya, itu nggak kan ya, yang beda. Ini oh iya, beda. Dulu tuh karena saya dulu kayaknya lebih banyak di sekolah daripada di rumah sih. Jadi saya dulu nginep di sekolah sering. Karena dulu anak organisatoris. Lumayan. Oke, Mbak Sasa. Kedepannya nih ada nada mau dikembangkan seperti apa, dan itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebagai duta baca Jawa Timur, apa nih programnya? Oke, yang pertama dulu nih. Yang duta baca dulu kayaknya. Oh, duta baca. Programnya banyak, tiap tahun aku beda program. Tahun ini? Literasi keluarga. Jelaskan. Tahu kenapa stuntingnya tinggi? Itu bukan karena kita itu kekurangan bahan gizi, tapi karena literasi orang tuanya, pengetahuan orang tuanya mengenai bagaimana anaknya bisa stunting itu yang rendah. Setuju. Jadi akhirnya tahun ini aku temanya literasi keluarga untuk supaya ngundang kayak itu tadi orang tua baru atau apa, nggak cuma untuk stunting, tapi contohnya orang-orang baru, ibu-ibu baru tuh biasanya kena baby blues. Nah itu bukan karena itu tadi support dan segala macamnya ya memang, tapi kedua
jarang ada bukunya Pak tentang bagaimana cara jadi orang tua baru. Jadi Benar. akhirnya Biasanya bukunya itu dibuat oleh mertua ya. ya mertua Sama dan orang tua. kita, betul. Bener. Dan yang parahnya itu kadang tidak relate. Iya benar. Kadang si orang tua dan mertua kita ini sok tahu dan anjing aja. Karena kan dia jadi orang tua 20 tahun yang lalu ya, gak relate sama yang sekarang gitu kan harusnya ya. Benar. Jadi akhirnya itu tadi akhirnya aku bikin program di mana nanti itu dikonsultasi keluarga sama konseling keluarga. Ada hubungannya nggak program tentang literasi mengenai stunting ini dengan program makan gratisnya Prabowo? Kan biayanya 7.500. Ada hubungannya nggak? Tulis di kolom komentar aja. Karena kenapa sebenarnya stunting itu berpengaruh? Iya. Yang jadi lucu adalah bukan karena mereka tidak mampu untuk membuat tukang galon anjing. Ada tukang galon lewat bangsat. Bukan karena bingung ya. Stunting itu katanya bukan karena ibunya tidak bisa ngasih makan anaknya dengan baik dan tidak mampu, tapi emang salah menu aja ya nggak sih? Ya karena pengetahuannya itu tadi kan sekarang di sosial media banyak yang ini bagus itu nggak bagus. Ada anak bayi 3 bulan dikasih pisang. Betul. Ya kayak gitu. Kalau dulu katanya nggak apa-apa, zaman sekarang berbeda. Jadi kayak ya itu hal-hal seperti yang harus diluruskan di mana ya literasi. Makanya kenapa penting? Masalahnya anak saya sekarang nggak mau makan, Mbak. GTM. Iya, cuy. Apa GTM sih katanya? Gerakan tutup mulut. ya. Anakku bukan GTM. Sekarang udah bisa protes. Oh, punya ini aja sih gitu. Enggak, kalau sekarang tuh dia ngajak diskusi. Oh, Ayah, kenapa ayah minta pangeran makan terus? Si anjing. Bisa ngomong gitu Anda. Udah bisa ngomong gitu sekarang. Terus udah bisa ngomong gini. Tadi pagi pangeran udah makan telur sama nasi goreng. Kenapa siang ini makanannya sama? Oke. Itu juga salah kita sebagai orang tua memberikan fasilitas berlebih kepada anak. Jadi kalau Anda cukup mampu memberikan fasilitas kepada anak, pura-puralah Anda tidak mampu. Setuju? setuju. Karena anak saya sekarang makan di warung. It's so stinky, Papa. Pengen gue lempar gak? Anjing, Bapak lu punya duit baru 5 tahun terakhir, bangke kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi yang terjadi di Indonesia memang angka stunting lumayan tinggi. Tinggi banget. Tinggi. Pengaruhnya apa sih nanti terhadap, maksudnya kalau secara duta baca kan membuat mereka, maksudnya gini, pengaruhnya stunting itu kan, kalau misalkan kita ngomong tinggi dan pengaruh stunting terhadap kondisi ekonomi, mungkin iya. Masalahnya stunting itu terjadi bukan hanya untuk mereka yang dengan ekonomi rendah kan, untuk yang ekonomi tinggi juga. Berarti kan masalahnya juga bukan di bahan makanannya, karena pengetahuannya mereka yang kurang. Pendidikannya berarti kurang. Pengetahuan sih. Pengetahuannya kurang. Udah pernah ngobrol belum sih, kan mbaknya dari duta baca sama perpustakaan. Ini tuh ada hubungan sama pemerintah dan dinas-dinas lain nggak sih di programnya? Ya sekarang dinas mana sih yang nggak menggalakkan stunting? Kenapa dia menghela napas sih anjing? Ya maksudnya kalau hubungannya pasti hubungan ya. Sekarang mana sih pihak yang tidak menggalakkan cegah stunting gitu kan? Semuanya ke situ. FOMO ya? Kayaknya sih gitu. Oke, pertanyaan terakhir kalau gitu. Mbak Heralda Safira. Ini saya lihat Mbak Heralda juga jadi BA ya di beberapa perusahaan ya. Ya, banyak banget. Iya. Di Makeover ID, di jamu ibunya Pak Steven. Terus Raka-Raki Jatim, Raka-Raki sama Cani. Dulu Duta Wisata. Iya. Kok aktif sekali ya? Jadi makanya kalau ada orang nanya kerjaanku apa lu gak ada? Apa lu mau gua ada? Oh ya? Dia usah di ini kan, udah kan pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan pertama tadi yang Alda tadi mau dibawa kemana? Iya, udah tahu. Kalau mau Aldanada mau dibawa kemana, saya kasih tahu. 1, menambah kapasitas Aldanada yang tadinya sekarang 5 asisten plus 1 dia, total ada 300 murid, jadi 500
murid. Berarti nambah asisten. Yang kedua, membuat sebuah recording untuk teman-teman autism bisa dibawa pulang. Mungkin buat audio tools-nya juga. Dan teman-teman yang punya kebutuhan khusus, baik itu remaja ataupun punya anak berkebutuhan khusus, nah yang harus ke sana, atau ibu hamil dan melahirkan, dan menyusui juga bisa, biar anaknya pinter. Jadi mungkin dia bisa bermain dengan nada-nada Al-Quran kan. Mungkin Mbak Nada sampai dari tadi salah juga. Mbak Sasa kan udah terlibat di salah satu film di Larati. Mau terlibat di film lain nggak? Iya, aku mau banget sih. Waktu itu diajak atau emang? Aku ikut casting. Iya. Iya, aku ikut casting. Walaupun banyak yang ini ya, banyak cara menuju Roma, apalagi kayak gitu-gitu ya. Enggak dong, aku ikut casting dong. Ya, itu gimana cara ceritanya? Jadi pas itu tuh ada casting di salah satu mall di Surabaya. Terus memang castingnya itu yang ikut 4.000-an gitu. Serius? Iya. Terus. Enggak, landmark. Aku di landmark. Jadi memang aku... Emang sengaja datang dong kalau landmark? Maksudnya gimana? Ya kan landmark nggak mungkin tiba-tiba kita ke landmark kan? Oh iya, kan udah ada selebaran dulu kalau ada. Landmark kan mallnya rame dong. Bener, rame banget. Nggak mungkin tiba-tiba ke sana kan? Harus tujuan khusus dong. Iya, ada open casting gitu. Terus ya udah ngantri banget, 4.000 soalnya. Oh iya? Iya. Jadi aku nggak bilang sampai siapa. Maksudnya kan dari segi biasanya kan orang-orang kayak kasih minta talent itu kan gampang ya dari duta banyak tuh udah talent ini. Jadi aku nggak ngomong sama siapa-siapa, aku ikut itu. Jadi pas aku ikut itu kaget semua. Karena kan syaratnya menjadi talent kan ada dua yang paling utama kan. Satu berpenampilan menarik, yang kedua memang bisa acting kan. Nah, next mau ikut apa lagi nih? Ini masih ada nggak sih? Udah selesai tapi ini. Sudah selesai. Syutingnya udah selesai, tinggal ini berarti serinya ya, seri yang Larati. Itu seri Larati yang pas di sini. Karena kan memang kerjaanku juga di Surabaya, jadi aku belum bisa. Berapa lama itu syutingnya? 1,5 bulan. Wih, lama juga ya. Jadi kalau kita tinggal keluar kota juga gimana kerjaanku yang di sini kan nggak bisa. Jadi aku selalu opportunity terbuka kalau produksinya di Surabaya atau Malang. Oke. Tapi kalau filmnya gede, Ya, oke dong harusnya. Itu kan bagus untuk publikasi juga. Teman-teman sekalian yang pengen merekrut Ibu Heralda Safira, dia pemusik dan certified internasional, pemain film juga, pinter acting juga. Pastinya bagus buat filmnya teman-teman. Terima kasih. Pak Angga Sasongko, Pak Joko Anwar. Silakan, saya punya artis bagus. Dan buat teman-teman yang punya kebutuhan khusus, silahkan langsung aja follow di Alda Nada dan juga Heralda Safira. Susah banget ya. Teman-teman bisa langsung melakukan musik terapi dengan cara yang berbeda. Lakuin aja. Siapa tahu bisa membuat teman-teman sembuh. Ya, namanya juga usaha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mbak Sasa udah datang ke sini. Kita undang pagi-pagi dan dia datang tadi sama keluarganya karena masih ibu baru. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya di sini. Sampai ketemu di namanya juga usaha di segmen lain. Bareng saya Mete Sario. Ciao.